Namun selama dalam tahanan polisi, kedua pembunuh itu bukannya tenang, mereka malah mendapatkan teror dari potongan tangan yang selalu mengeluarkan darah. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Triatenov. Apa kabar teman-teman Triatenov semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusan-urusannya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rahayu, rahayu, rahayu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya dapat melihat video terbaru dari channel Triatenov. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri, kisah nyata yang berjudul Tapak Tangan Berdarah. Sudah sekitar 3 jam si Partono dan seorang temannya memasuki hutan di lereng Gunung Biru untuk mencari pohon yang layak ditebang. Ia masuk ke dalam hutan lebih dalam lagi karena pohon-pohon yang ada di dekat perkampungan sudah pada habis dan tinggal yang kecil-kecil saja. Mereka terus saja memasuki hutan sambil mencari-cari pohon yang layak ditebang dan diambil kayunya. Sampai akhirnya Partono dan teman-temannya menemukan sebuah pohon besar yang tampaknya mudah sekali ditebang karena cabangnya tidak terlalu banyak dan bentuknya lurus. Usai beristirahat sejenak, sehabis berjalan cukup jauh, Partono dan temannya langsung mengayunkan kapaknya untuk memotong pohon tersebut. Belum sampai pohon itu roboh, tiba-tiba telinga kedua lelaki ini mendengar bunyi kretek-kretek seperti bunyi ranting-ranting kering yang sedang terinjak. Tak berapa lama muncul seorang lelaki yang tengah menodong mereka dengan sebuah pistol. Ia mengatakan kepada dua orang itu untuk menyerah dan tidak melakukan perlawanan karena perbuatan mereka mencuri kayu adalah perbuatan yang ilegal. Melihat hal itu, Partono saling pandang dengan temannya. Namun kemudian sebuah parang tiba-tiba bergerak dan menyambar tangan lelaki yang sedang memegang pistol tersebut. Tak ayal, tangan lelaki itu pun putus terkena sambaran parang yang dilemparkan oleh seorang pencuri kayu. Pada saat lelaki itu merintih kesakitan, serangan yang dilancarkan oleh dua orang pencuri kayu tak berhenti sampai di situ. Ia masih harus menerima sambaran kapak yang mengenai perutnya hingga membuatnya roboh, bersimpah darah, dan tidak bangun lagi. Kita telah membunuhnya, ujar Partono dengan sedikit ketakutan. Biar saja polisi hutan ini mampus. Ia memang kurang kerjaan sehingga mesti mengurusi orang-orang kecil seperti kita ini, ujar Yono tanpa perasaan takut sedikit pun. Setelah korbannya diketahui meninggal, dua orang pencuri kayu itu kemudian membuang mayat itu ke dalam jurang. Tapi terlebih dahulu identitasnya diambil dan kemudian dibuang ke tempat yang dianggap tidak akan ditemukan oleh orang lain. Usai melakukan itu, mereka lantas melanjutkan pekerjaan kembali untuk merobohkan pohon besar yang akan diambil kayunya. Waktu masih cukup pagi ketika desa Sajen dihebohkan oleh tanda tapak tangan berdarah yang membekas di beberapa pintu rumah penduduk. Meski belum ada korban apa-apa, namun penduduk cukup khawatir dengan kejadian itu.
Mereka khawatir jangan-jangan itu sebagai isyarat akan terjadi sesuatu. Bahkan ada isu mengatakan kalau rumah yang mendapatkan tanda itu malam harinya akan direnggut nyawanya. Tanda ini berasal dari darah sungguhan. Namun yang belum jelas apakah ini darah hewan ataukah darah yang berasal dari manusia, ujar Suminto yang mencoba meneliti tapak tangan berdarah itu. Di tengah orang yang pada ramai membicarakan tanda tapak tangan berdarah, salah satu penduduk yang lain datang lagi. Ia menceritakan kalau tak jauh dari tempat itu, tadi malam ada yang mengaku diteror oleh potongan tangan yang bisa bergerak dan berjalan-jalan sendiri seperti hantu tangan. Istrinya Pak Partono yang melihat itu bahkan sekarang dia masih diliputi oleh perasaan takut, ujar lelaki tersebut. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pada malam harinya penduduk berjaga-jaga di rumah yang mendapatkan tanda itu. Mereka khawatir jika isu rumah yang mendapatkan tanda akan mengalami celaka seperti yang diisukan banyak orang. Karena yang mendapatkan tanda itu ada 5 rumah, maka penduduk pun membagi ke beberapa rumah yang terkena tanda itu. Namun, sampai pagi menjelang, peristiwa yang aneh itu tidak terjadi. Penduduk yang rumahnya mendapatkan tanda tidak mengalami apa-apa. Keadaan mereka juga sehat-sehat saja. Meski begitu, pada malam-malam berikutnya, penduduk tetap berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan. Di desa yang berada di lereng Gunung Biru itu, sampai seminggu lamanya tidak terjadi apa-apa di desa itu. Isu tapak tangan berdarah yang akan merenggut nyawa tidak terbukti. Namun setelah isu itu reda, penduduk kembali dihebohkan dengan ditemukannya mayat di hutan jati yang lokasinya hanya berjarak beberapa ratus meter dari perkampungan. Mayat yang sudah membusuk dan menimbulkan bau yang sangat menusuk hidung tersebut ditemukan oleh salah seorang pemburu burung yang kebetulan melintas di hutan jati. Mayat itu berada di tebing jurang dan tersangkut pepohonan. Setelah mayat itu dibawa ke balai desa oleh penduduk kampung, para hadirin diminta untuk meneliti barangkali mengenali jati diri mayat. Tapi tak satu pun penduduk yang mengenalinya. Oleh polsek setempat, mayat tanpa identitas sedikit pun tersebut lantas dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Selama 2 hari berada di rumah sakit, baru mayat itu berhasil dikenali identitasnya oleh keluarganya, yang tak lain dia adalah seorang polisi hutan. Ia tidak mengenakan seragam dan identitasnya tidak ada. Itulah yang kemudian membuatnya susah untuk dikenali. Dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama, polisi akhirnya berhasil mengungkap pembunuhan yang menewaskan polisi hutan tersebut. Partono dan Yadi pun dicokok ke polisi di rumah masing-masing di hadapan pihak yang berwajib. Keduanya mengaku melakukan perbuatan itu karena terpaksa, sebab polisi hutan itu selalu menguntit perbuatannya mencuri kayu. Namun selama dalam tahanan polisi, kedua pembunuh itu bukannya tenang, mereka malah mendapatkan teror dari potongan tangan yang selalu mengeluarkan darah. Keduanya sering berteriak-teriak minta tolong dan mengatakan pada petugas kalau ada potongan tangan yang akan mencekiknya.
Namun polisi tak begitu saja percaya dan mengatakan itu hanyalah halusinasi mereka saja. Malam berikutnya, potongan tangan berdarah itu kembali menerornya dan Partono yang kebetulan ditempatkan dalam satu sel tahanan. Mereka kembali berteriak-teriak untuk meminta tolong. Namun kali ini mereka tidak berdaya menghadapi potongan tangan yang bisa bergerak dengan cepat dan akhirnya berhasil mencekik keduanya secara bergantian hingga tewas. Uniknya pagi harinya kedua tahanan itu ditemukan petugas sedang gantung diri menggunakan celana panjang dan tidak ada tanda-tanda kalau mereka ini habis dicekik. Setelah kematian Partono dan Yadi, seorang pencari rumput yang kebetulan sering melewati hutan jati tanpa sengaja menemukan potongan tangan manusia. Ia sempat takut melihat potongan tangan itu, namun ia kemudian memberanikan diri mendekatinya ketika potongan tangan itu tidak bergerak lagi. Oleh penduduk tersebut, penemuan potongan tangan itu lalu dilaporkan kepada polisi. Pihak berwajib dengan persetujuan keluarga korban akhirnya menyatukan potongan tangan itu dengan jasadnya yang telah dimakamkan beberapa hari sebelumnya. Dan sejak itu Desa Sajen kembali tenang dan tidak ada lagi teror tapak tangan berdarah yang menandai rumah-rumah penduduk. Nah, demikianlah tadi cerita misteri tentang tapak tangan berdarah. Semoga bermanfaat dan menjadikan pelajaran untuk kita semua supaya lebih berhati-hati dan berpikir lebih panjang atas apa yang akan kita lakukan, tindakan apa yang akan kita lakukan. Terima kasih telah menyaksikan channel Triatenov. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.